Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santriwati salihah semuanya? Hujan harap kalian sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan. Hari ini kita akan belajar tentang tes diskusi. Tapi sebelumnya, yuk berdoa bersama, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk deskripsi tujuan pembelajaran bisa dibaca di sini. Pada pembukaan tadi, sudah saya sampaikan bahwa kita hari ini akan belajar tentang teks diskusi. Dalam kegiatan belajar di madrasah, disadari atau tidak, kalian sering melakukan kegiatan diskusi. Kegiatan bertukar pendapat, membahas permasalahan atau topik tertentu disebut diskusi. Kegiatan tersebut bertujuan menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan individu atau permasalahan aktual yang sedang terjadi. Saat diskusi, seringkali kita menemukan beragam argumen atau pendapat yang muncul. Argumen atau pendapat tersebut ada yang setuju, menentang, atau bahkan menolak. Keragaman argumen itulah yang menyebabkan kegiatan diskusi semakin menarik. Tahukah kalian tujuan dari teks diskusi? Tujuan dari tes diskusi adalah melihat masalah dari berbagai sudut pandang atau perspektif sebelum membuat rekomendasi atau keputusan. Mari kita kenali ciri-ciri teks diskusi. Yang pertama, dari struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terdiri atas isu, argumen mendukung, dan argumen menentang. Yang kedua dari isinya. Isi dari teks diskusi memuat informasi yang bersifat informatif argumentatif. Informatif bertujuan memberi informasi, sedangkan argumentatif bertujuan mengemukakan pendapat. 3. Unsur kebahasaan. Tes diskusi biasanya menggunakan kata hubung perlawanan. Contoh, tetapi, namun, dan sedangkan. Kebahasaan kedua adalah menggunakan modalitas. Modalitas adalah pengelompokan pernyataan pro dan kontra atas kemungkinan dan keharusan. Jadi, di sini penulis akan menimbang-nimbang pernyataan-pernyataan pro dan kontra sebelum membuat argumen atau mengambil keputusan atau rekomendasi. Unsur kebahasaan ketiga adalah menerapkan kohesi leksikal atau padu konsisten dalam memilih kata. Jadi, dalam membuat tes diskusi, penulis harus konsisten dalam memilih kata. Misalkan, pada paragraf pertama, penulis menggunakan pilihan kata potensi, maka di paragraf-paragraf berikutnya, penulis juga akan tetap menggunakan pilihan kata potensi, bukan menggunakan pilihan kata kemampuan. Unsur kebahasaan nomor 4 yaitu menerapkan kohesi gramatikal atau padu konsisten dalam menyusun kalimat dengan menggunakan aturan tata bahasa. Biasanya, untuk kohesi gramatikal, penulis akan memanfaatkan konjungsi untuk membuat paragraf-paragrafnya menjadi padu. Nah, sampailah kita pada pembahasan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu struktur teks diskusi. Tes diskusi mempunyai 4 struktur. Yang pertama yaitu isu. Pada bagian isu, penulis harus menuliskan suatu topik atau masalah yang ingin dibahas lebih lanjut pada sebuah diskusi. Paragraf 1 dan 2 teks tersebut merupakan contoh struktur isu teks diskusi. Struktur teks diskusi kedua adalah argumen pendukung atau pro. Argumen pendukung atau pro adalah merupakan pendapat yang menyetujui atau mendukung isu untuk dibahas lebih lanjut. Paragraf berikut
merupakan contoh dari struktur pendukung atau pro dalam struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi yang nomor 3 adalah argumen penentang atau kontra. Struktur ini merupakan pendapat yang menentang atau menolak isu untuk dibahas lebih lanjut dengan berbagai alasan pendukung. Paragraf berikut merupakan contoh struktur argumen penentang dalam struktur teks diskusi terakhir, yaitu rekomendasi atau kesimpulan. Rekomendasi merupakan simpulan dan saran atas isu yang dibahas dalam diskusi. Berikut contoh kutipannya. Sekarang, cobalah untuk membaca kutipan teks tersebut. Menurut kalian, kutipan teks tersebut merupakan struktur teks diskusi yang mana ya? Ya, tepat sekali. Kutipan paragraf tersebut merupakan contoh struktur teks diskusi bagian argumen penentang, karena disebutkan dalam paragraf tersebut bahwa Ketua Organisasi Alami Conservation Manado kurang setuju dengan langkah yang diambil oleh pemerintah. Nah, santri semua, tibalah kita pada pembahasan kebahasaan teks diskusi. Mari kita kenali ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Pertama, teks diskusi menggunakan kalimat argumentatif. Dilihat dari nama kalimatnya, argumentatif, bisa dikenali bahwa isi dari kalimat ini berupa pendapat. Jadi, kalimat argumentatif adalah pendapat penulis disertai fakta dan bukti pendukung untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan penulis. 2. Menggunakan kata istilah atau kata kajian atau kata populer. Kata kajian, ciri-cirinya dikenal orang tertentu atau ilmuwan cendekia, dipakai dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Contohnya, polusi, potensi. Sedangkan kata populer, ciri-cirinya adalah mudah diketahui, dipakai oleh masyarakat, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari kata populer, dari polusi, polusi populernya pencemaran, sedangkan potensi populernya kemampuan. Ciri ketiga adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi antar klausa dan konjungsi antar kalimat. Sudah jelas bahwa konjungsi antar klausa berarti konjungsinya menghubungkan dua klausa. Adapun konjungsi antar kalimat berarti konjungsinya menghubungkan dua kalimat. Masih ingatkah kalian apa itu klausa? Klausa adalah gabungan kata-kata yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat yang berpeluang menjadi kalimat. Ciri-ciri dari klausa adalah: pertama, mempunyai subjek baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, mempunyai predikat. Ketiga, tidak mempunyai intonasi akhir serta tanda baca. Kalau ditambahkan unsur ini, otomatis klausa akan berubah menjadi kalimat. Contoh klausa dan kalimat. Pada gabungan kata kakak pergi, tanpa tanda titik disebut klausa, karena gabungan kata tersebut tidak berintonasi. Sedangkan pada contoh kata kakak pergi dengan menggunakan tanda titik disebut kalimat. Artinya, gabungan kata tersebut sudah berintonasi. Konjungsi antar klausa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konjungsi korelatif. Konjungsi antar klausa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa yang memiliki hubungan sintaksis sejajar. Kedua, konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis yang tidak sama atau bertingkat. 3. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa yang memiliki hubungan sintaksis sejajar atau sama. Akan tetapi, konjungsi ini terjadi pada klausa sederhana.
Masuk pada pembahasan konjungsi antar kalimat. Banyak sekali contoh konjungsi antar kalimat, antara lain konjungsi pertentangan, konjungsi menyatakan akibat, konjungsi menyatakan lanjutan, konjungsi menyatakan keadaan, konjungsi menguatkan keadaan, dan konjungsi menyatakan kejadian mendahului. Untuk contohnya bisa kalian baca sendiri dalam deskripsi ya. Tibalah di penghujung penjelasan saya tentang teks diskusi, dan terima kasih sudah menyimak dengan baik. Alhamdulillah, saya akhiri pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.